Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Febrianti. Di sini saya akan mengulas bahan belajar mandiri pada bagian 3 halaman 67 sampai 91 dengan tema bimbingan belajar. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bimbingan belajar, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih belajar itu? Jadi, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan. Jadi, kita semua bisa dikatakan belajar apabila sudah terjadi perubahan terhadap diri kita sendiri. Ada beberapa prinsip belajar. Yang pertama itu, belajar sebagai usaha memperoleh tingkah laku. Jadi, apabila kita sudah adanya perubahan terhadap tingkah laku kita, maka sudah dikatakan belajar. Yang kedua, hasil belajar ditandai dengan perubahan seluruh aspek tingkah laku. Jadi, apabila kita sudah adanya perubahan terhadap aspek tingkah laku, maka itu sudah dikatakan hasil belajar. Yang ketiga, belajar adalah suatu proses. Jadi, prosesnya itu sudah dikatakan belajar. Yang keempat, proses belajar terjadi karena ada dorongan dan tujuan yang akan dicapai. Jadi, kita kan memiliki tujuan nih, mau kemana kita setelah ini. Nah, itu sudah dikatakan proses belajar. Yang kelima, belajar merupakan bentuk pengalaman. Nah, jadi dari kita belajar, kita akan membentuk pengalaman-pengalaman baru. Jadi, di bimbingan belajar ini memiliki tujuan. Apa sih tujuan bimbingan belajar di SD? Yang pertama itu, pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas. Jadi, dengan adanya bimbingan belajar, itu dapat mengembangkan sikap peserta didik menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, disiplin waktu, kemudian tidak telat datang ke sekolah atau terlambat, dan sebagainya. Yang kedua, menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih. Nah, jadi dengan adanya bimbingan belajar, itu bisa menumbuhkan kedisiplinan yang ada di diri peserta didik, dan mereka akan terlatih. Dari terlatih, mereka akan terbiasa. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya. Nah, jadi dengan adanya bimbingan belajar di sekolah dasar, peserta didik bisa mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan ia bisa kembangkan, baik melalui fisik, sosial, dan budayanya. Jadi, ada beberapa tadi tujuan dari bimbingan belajar yang sangat bermanfaat untuk diterapkan di sekolah dasar. Kemudian, ada jenis-jenis masalah belajar. Pasti di sekolah dasar itu tidak terlepas dari masalah belajar. Sebelum kita bahas jenis-jenisnya, kita harus tahu dulu apa sih masalah belajar itu sendiri. Jadi, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh peserta didik atau murid dan menghambat kelancaran proses belajar mengajar. Jadi, masalah belajar itu bisa juga dikatakan dengan suatu proses yang menghambat kelancaran proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang pertama jenisnya itu ada keterlambatan akademik. Jadi, keterlambatan akademik ini adalah murid yang memiliki inteligensi yang tinggi tetapi tidak dimanfaatkannya. Jadi, murid ini memiliki inteligensi yang tinggi, dia cukup pandai, tetapi dia tidak memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki bakat pada bidang tertentu. Itu disebut dengan keterlambatan akademik. Yang kedua, ada keterlambatan dalam belajar. Jadi, murid ini memiliki IQ yang sangat tinggi atau dia jenius, tetapi dia masih membutuhkan
tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi dia harus diberikan tugas-tugas khusus agar dia bisa memenuhi kebutuhan belajarnya. Ini disebut dengan keterlambatan dalam belajar. Yang ketiga ada sangat lambat dalam belajar. Sangat lambat dalam belajar ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Contohnya aja anak yang belum bisa berhitung atau membaca itu sangat menghambat dalam proses belajar mengajar. Yang keempat ada kurang motivasi dalam belajar. Nah, ini banyak sekali kasus yang terjadi sekarang, bahkan orang tuanya sendiri tidak bisa memotivasi anaknya untuk bersekolah atau belajar di sekolah. Yang kelima ada kebiasaan buruk dalam belajar. Kebiasaan buruk dalam belajar ini banyak sekali, contohnya itu peserta didik belajar sambil makan di dalam kelas. Itu merupakan suatu contoh yang sangat buruk. Dan yang terakhir itu ada sering tidak sekolah. Sering tidak sekolah ini banyak faktor. Yang pertama itu kemungkinan orang tuanya tidak memberikan perhatian khusus kepada si anak. Jadi si anak tidak berangkat ke sekolah. Jadi murid yang mengalami masalah belajar dapat diidentifikasi melalui yang pertama itu ada tes hasil belajar. Jadi dari tes hasil belajar ini guru dapat mengungkapkan sejauh mana murid telah mencapai tujuan pelajarannya. Jadi dengan hasil-hasil pembelajarannya di sekolah, guru itu bisa mengetahui sejauh mana siswa tersebut telah mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua ada tes kemampuan dasar. Tes ini untuk mengetahui seberapa tinggi EQ yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga itu dari skala sikap dan kebiasaan belajar. Dari kita bisa mengetahui masalah belajar peserta didik dari sikapnya di sekolah, kebiasaan belajarnya bagaimana, bagaimana bentuk interaksi dia dengan teman-teman. Nanti kita bisa mengetahui masalah yang ia sedang alami. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya masalah belajar pada peserta didik. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan peserta didik ini memiliki masalah dalam belajar. Yang pertama itu ada faktor internal, dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor internal ini terdapat dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Satu, ada gangguan fisik. Mungkin ada peserta didik yang memiliki gangguan fisik. Contohnya dia mungkin cacat tubuh atau dia memiliki penyakit yang serius seperti asma dan panca indera yang mungkin kurang mendukung untuk dia belajar. Yang kedua, mental. Jadi mental peserta didik ini sangat penting dikarenakan jika mentalnya itu down, maka hasil belajarnya ini sangat buruk. Yang ketiga itu emosional anak. Emosional anak ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di dalam kelas. Contohnya itu kenapa anak bisa emosional, mungkin dia insecure dengan teman sebayanya atau teman sebangkunya atau teman sekelasnya. Kemudian ada takut, mungkin dia takut dengan teman sekelasnya yang bisa membuat dia itu menjadi emosional. Yang ketiga, kemungkinan dia benci dengan mungkin orang sekitarannya atau orang terdekatnya atau bahkan temannya atau teman sebangkunya. Jadi hal-hal seperti itu bisa membuat emosional anak tidak stabil. Yang terakhir itu ada kebiasaan. Nah, kebiasaan anak ini biasanya ia bawa ketika ia di rumah. Ketika dia di rumah begitulah ketika ia di sekolah. Contohnya itu kebiasaan anak malas belajar. Nah, anak yang malas belajar di rumah itu akan terbawa malas belajar juga di sekolah. Yang kedua, bolos. Yang ketiga itu kurang berani. Banyak sekarang kasus anak sekolah dasar itu yang kurang berani atau ia takut bertanya kepada gurunya padahal ia tidak paham
akan materi tersebut, tapi dia takut. Kenapa dia takut? Tadi disebabkan oleh emosional yang tidak stabil. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa berasal dari sekolah atau dari luar. Yang pertama itu kurikulum yang seragam. Jadi kurikulum untuk sekolah perkotaan dengan pedesaan itu tidak bisa diseragamkan karena pola pikir anak perkotaan dengan pola pikir anak pedesaan itu sangat berbeda. Yang kedua, terlalu berat beban siswa. Nah, sekarang banyak guru yang hanya memberikan materi, hanya memberikan soal tanpa menjelaskan materi, sehingga siswa tidak paham dan merasa bebannya sangat banyak. Dan yang ketiga, terlalu banyak kegiatan di luar jam pelajaran. Mungkin seperti banyak kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah yang membuat anak tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jadi kita sebagai guru harus memiliki upaya-upaya untuk membantu murid dalam mengatasi masalah belajar. Ada banyak sekali upaya yang bisa dilakukan guru untuk mengatasi masalah belajar di sekolah. Yang pertama itu pengajaran perbaikan. Jadi pengajaran perbaikan itu adalah bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan pengajarannya. Jadi pengajarannya ini bersifat khusus karena bahan dan metode pelaksanaannya itu disesuaikan dengan latar belakang peserta didik. Jadi kita bisa menentukan metode pelaksanaannya setelah kita mengetahui latar belakangnya. Kita harus mengetahui latar belakang peserta didik tersebut terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan bahan dan metode pelaksanaan untuk pengajaran perbaikan. Selanjutnya kita bisa melakukan kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan ini bisa seperti tugas tambahan untuk peserta didik. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus memotivasi peserta didik untuk belajar. Contohnya itu, kita harus bisa menjelaskan, memberikan pengertian kepada peserta didik tujuan belajar kita itu apa. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, ini tugas guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Guru harus pandai memilih strategi pembelajaran, metode pembelajaran, atau media pembelajaran yang bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membahagiakan. Yang ketiga, menghindari tekanan. Nah, kita sebagai guru tidak boleh menekan siswa kita untuk melakukan sesuatu atau mungkin menekan dengan tugas-tugasnya, karena ini bisa berakibatkan ke emosionalnya atau ke mentalnya. Jadi kita bisa atau bahkan kita bisa memberikan hadiah atau reward kepada peserta didik yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Hal sederhana juga bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Contohnya, misal kita meminta tolong kepada peserta didik. Nah, kita dengan mengucapkan berterima kasih saja itu sudah membuat peserta didik bisa merasa dihargai. Yang terakhir, peningkatan keterampilan belajar. Nah, jadi untuk meningkatkan keterampilan belajar ini, peserta didik bisa membuat catatan ketika guru sedang menjelaskan. Terus membuat ringkasan pada bahan pelajaran atau materi tertentu. Kemudian bisa mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, kegiatan-kegiatan tadi itu bentuk upaya untuk membantu murid dalam mengatasi masalah belajar. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.